Malam terasa jauh lebih sunyi. Setelah Bram pergi, suara pintu yang menutup tadi masih terngiang di kepala Della. Seolah sesuatu benar-benar ikut pergi bersama pria itu. Della terduduk di sofa sambil menahan tangis. Sedangkan Agra berdiri tidak jauh darinya, diam. Namun pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, Agra merasa takut. Bukan takut kehilangan Della, karena Bram lebih sempurna. Bukan juga karena kehamilan itu, tapi karena cara Della memanggil nama Bram tadi. Jangan pergi kayak gini. Nada itu tidak terdengar seperti rasa kasihan. Itu terdengar seperti seseorang yang benar-benar takut ditinggalkan. Dan itu menghancurkan Agra perlahan. Agra akhirnya duduk di kursi seberang. Tatapannya jatuh ke hasil USG di meja. Lalu kembali ke Della. Kamu cinta dia? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Della langsung diam. Jantungnya berdetak keras. Karena pertanyaan itu adalah hal yang paling selama ini ia hindari. Hening panjang memenuhi ruangan. Agra tersenyum kecil. Pahit. Kalau jawabannya gampang, kamu pasti udah jawab dari tadi. Air mata Della jatuh lagi. Ia menunduk dalam. Aku gak pernah berniat nyakitin siapa-siapa. Tapi kamu tetap nyakitin. Kalimat Agra pelan, tidak marah. Dan justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Della memejamkan mata. Semua terasa terlalu berat. Iya, mencintai Agra. Itu benar. Tapi Bram, pria itu perlahan masuk ke hidupnya. Saat dirinya paling hancur. Menemaninya diam-diam, menunggunya tanpa memaksa. Dan sekarang, saat Bram mulai menjauh, Della baru sadar, pria itu sudah menjadi bagian dari hatinya. Agra memperhatikan wajah Della lama sekali. Lalu perlahan tertawa kecil. Namun kali ini tawanya terdengar kosong. Aku baru sadar sesuatu. Della mengangkat wajah pelan. Tatapan Agra memerah. Selama ini, aku cemburu sama Bram. Ia tersenyum pahit. Padahal sekarang, aku mulai cemburu sama masa lalu kamu sendiri. Della membeku. Agra berdiri pelan. Lelah. Tubuhnya memang sudah sadar dari koma. Tapi hatinya belum siap menghadapi semua ini. Aku capek rebutan sama seseorang yang bahkan belum selesai sama dirinya sendiri. Kalimat itu menghantam Della keras. Agra berjalan menuju pintu apartemen. Namun sebelum pergi, ia berhenti sebentar. Tanpa menoleh. Kalau nanti ternyata anak itu anak Bram, napas Della langsung tertahan. Apa kamu bakal bahagia sama dia? Air mata Della jatuh tanpa suara. Namun lagi-lagi, ia tidak bisa menjawab. Dan diamnya kali ini, perlahan, mulai menghancurkan Agra juga. Pintu apartemen tertutup pelan. Setelah Agra pergi, Della langsung terduduk lemas di lantai. Sunyi. Tidak ada Bram. Tidak ada Agra. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Tangannya perlahan menyentuh perutnya. Air mata jatuh tanpa henti. Aku harus gimana? Namun bahkan dirinya sendiri tidak tahu jawabannya. Di luar apartemen, Agra berdiri diam di tengah hujan. Ia tidak langsung pergi. Tatapannya kosong menembus jalanan malam. Kepalanya penuh oleh satu hal. Della tidak mengejarnya. Dan itu cukup menjelaskan semuanya. Flashback memenuhi pikirannya. Tentang Della yang dulu selalu takut kehilangan dirinya. Tentang perempuan itu yang selalu tersenyum saat melihatnya datang. Tapi sekarang, Della menangis karena Bram pergi. Agra tertawa kecil. Jadi, pahit. Selama aku tidur, semuanya berubah ya. Sementara itu, Bram mengemudi tanpa arah di tengah hujan deras. Tangannya mencengkeram setir kuat. Rahangnya mengeras. Namun matanya merah. Ia mencoba melupakan suara Della tadi. Jangan pergi kayak gini. Karena itu, satu-satunya kalimat yang membuatnya hampir bertahan. Hampir. Lampu merah membuat mobil Bram berhenti. Dan tanpa sadar, ia melihat pantulan dirinya sendiri di kaca mobil. Lelah, hancur,
Kosong. Bram tertawa kecil sendiri. Hebat ya? Ia menggeleng pelan. Bahkan saat gue pergi, gue masih berharap dia bakal milih gue. Tangannya memukul setir pelan. Untuk pertama kalinya, Bram merasa kalah, bukan pada Agra, tapi pada hati Della sendiri. Keesokan paginya, Della terbangun di sofa apartemen. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Ponselnya penuh pesan. Dari Bram, dari Agra, dan satu nomor tak dikenal. Della membuka pesan terakhir itu perlahan. Namun wajahnya langsung berubah pucat. Isi pesannya singkat. Kalau Bram tahu penyebab kecelakaan Agra yang sebenarnya, semuanya bakal hancur. Jantung Della langsung berdegup keras. Tangannya gemetar. Ponselnya kembali berbunyi. Telepon masuk dari Nara. Della langsung mengangkatnya. Namun, suara Nara di seberang terdengar panik. Della, Agra hilang. Della membeku. Sedangkan di tempat lain, Agra sedang berdiri sendirian di depan sebuah gedung tua. Gedung tempat kecelakaan yang menghancurkan hidup mereka dulu. Sebenarnya, dimulai. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Agra mulai mencari kebenaran yang mungkin akan membuatnya menyesal sudah bangun dari koma. Della langsung berdiri dari sofa. Maksud kamu hilang gimana? Suara Nara di telepon terdengar. Panik. Dia keluar pagi-pagi. Aku pikir dia ke kamu, tapi sampai sekarang gak bisa dihubungi. Jantung Della terasa jatuh. Pikirannya langsung kacau. Karena sejak sadar dari koma, kondisi Agra sebenarnya belum stabil sepenuhnya. Dan sekarang, pria itu pergi sendirian di sisi lain kota. Agra berdiri di depan gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Bangunan itu tampak kosong. Cat dinding mengelupas, kaca pecah di beberapa sisi. Namun mata Agra terus menatap tempat itu tanpa berkedip. Karena disinilah semuanya berubah. Kecelakaan malam itu, malam yang membuatnya koma, malam yang membuat Della menikah dengan Bram, malam yang menghancurkan semuanya. Dan anehnya, semakin ia mencoba mengingat, semakin banyak potongan memori yang mulai kembali. Flashback cepat. Suara rem mobil. Hujan deras. Lampu putih menyilaukan. Seseorang berteriak. Agra, jangan ke sana. Lalu, brok. Agra memegang kepalanya kuat. Napasnya memburu. Siapa? Potongan ingatan itu terlalu kabur. Tapi ada satu hal yang ia yakin. Kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Sementara itu, Della buru-buru keluar apartemen. Namun, saat pintu lift terbuka, Bram berdiri di depannya. Mereka sama-sama terkejut. Bram terlihat belum tidur, matanya merah. Sedangkan Della langsung panik. Agra hilang. Wajah Bram langsung berubah serius. Sejak kapan? Aku nggak tahu. Della mulai menangis lagi. Refleks. Bram menggenggam bahunya. Hei, tenang dulu. Dan lagi-lagi, di saat dunia Della runtuh, orang pertama yang menenangkannya selalu Bram. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Nara melihat semuanya. Tatapannya jatuh pada tangan Bram yang masih memegang Della. Dan untuk pertama kalinya, Nara mulai takut. Takut karena ia sadar sesuatu yang dulu ia abaikan. Bram benar-benar mencintai Della. Dan Della perlahan mulai bergantung pada Bram. Di gedung tua itu, Agra akhirnya masuk ke dalam. Langkahnya pelan. Debu memenuhi udara. Matanya memperhatikan setiap sudut tempat itu. Sampai, tiba-tiba, Agra berhenti. Di lantai sudut ruangan, ada sebuah benda kecil berkarat. Sebuah gantungan kunci. Wajah Agra langsung membeku. Karena gantungan itu milik Bram. Tangan Agra mulai gemetar. Potongan ingatan kembali menghantam kepalanya. Malam hujan, pertengkaran, suara Bram. Lalu lampu mobil, dan sebelum semuanya gelap,
Agra ingat satu hal. Malam kecelakaan itu, Bram ada di sana. Tangan Agra gemetar, memegang gantungan kunci berkarat itu. Debu beterbangan di udara gedung tua yang kosong. Namun, suara di kepala Agra jauh lebih berisik. Potongan-potongan ingatan terus muncul tanpa urutan. Hujan deras, lampu mobil, teriakan, dan wajah Bram. Bram. Agra mundur pelan. Napasnya mulai tidak teratur. Enggak, ini enggak mungkin. Namun semakin ia menyangkal, semakin jelas bayangan malam itu muncul di kepalanya. Flashback. Malam hujan. Agra berdiri di depan gedung tua. Bersama seseorang. Mereka bertengkar hebat. Lo pikir Della bakal bahagia sama lo? Suara Agra penuh emosi. Sedangkan Bram berdiri beberapa meter di depannya. Basah, kuyup oleh hujan. Gue cuma mau dia berhenti nangis karena lo. Agra mendorong. Bram keras. Jangan ikut campur hubungan gue sama Della. Bram membalas menahan emosi. Kalau lo bener cinta sama dia, lo gak bakal terus nyakitin dia. Suasana makin panas. Sampai akhirnya, suara ban mobil terdengar melaju, kencang. Lampu menyilaukan. Dan seseorang berteriak. Lalu gelap. Agra tersentak kembali ke kenyataan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Jantungnya berdetak liar. Karena sekarang ia ingat. Bram memang ada di sana malam itu. Tapi, apakah Bram penyebab kecelakaannya? Atau justru seseorang lain? Sementara itu, di mobil menuju gedung tua, Della masih terus mencoba menghubungi Agra. Namun nihil. Tangannya gemetar. Sedangkan Bram menyetir dalam diam. Suasana di antara mereka terasa aneh sejak tadi. Karena keduanya sadar. Semuanya mulai berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba, Della membuka suara pelan. Bram. Pria itu tidak langsung menjawab. Malam kecelakaannya Agra. Tangan Bram disetir perlahan menegang. Della menatapnya hati-hati. Kamu ada di sana? Diam. Mobil tetap melaju di tengah hujan. Namun Bram tidak menjawab. Dan diamnya langsung membuat dada Della terasa sesak. Beberapa detik kemudian, Bram akhirnya tersenyum kecil. Pahit. Kalau aku jawab iya, kamu bakal takut sama aku. Della membeku. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak mengenal pria di sampingnya. Mobil akhirnya berhenti di depan gedung tua. Dan saat Della turun, ia langsung melihat Agra berdiri di lantai 2 bangunan kosong itu. Sendirian. Tatapannya dingin. Di tangannya masih ada gantungan kunci milik Bram. Jantung Della langsung jatuh. Sedangkan Bram perlahan keluar dari mobil. Tatapan Bram dan Agra bertemu. Dan malam itu, masa lalu yang selama ini terkubur, akhirnya mulai bangkit kembali. Hujan turun semakin deras, membasahi gedung tua itu. Della berdiri di tengah, dengan napas tidak beraturan. Sedangkan Bram dan Agra saling menatap dari kejauhan. Tidak ada yang bergerak lebih dulu. Namun, ketegangan di antara mereka terasa seperti bom yang tinggal menunggu meledak. Agra perlahan mengangkat gantungan kunci di tangannya. Tatapannya tajam ke arah Bram. Kenapa barang lo ada di sini? Della langsung menoleh ke Bram. Jantungnya berdetak keras. Namun Bram tetap diam. Wajahnya sulit dibaca. Dan itu justru membuat Agra semakin emosi. Jawab gue. Suara Agra menggema di dalam gedung kosong. Della mencoba mendekat. Agra, tenang dulu. Namun Agra tidak memedulikannya. Tatapannya hanya pada Bram. Malam itu, lo memang ada di sini, kan? Sunyi? Hujan terdengar semakin keras. Lalu akhirnya, Bram mengangguk, pelan. Iya. Jawaban itu membuat Della membeku. Sedangkan Agra langsung tertawa kecil. Pahit. Jadi benar. Tangannya mengepal kuat. Selama ini lo bohong sama gue. Bram berjalan pelan, mendekat. Tatapannya tidak lagi dingin. Kini terlihat lelah. Sangat lelah.
Gue gak pernah bohong. Agra langsung mendorong dada Bram keras. Tapi lo juga gak pernah cerita. Della refleks memisahkan mereka. Stop, jangan kayak gini. Namun Agra sudah terlalu emosional. Kenapa lo ada di sini malam itu? Untuk pertama kalinya, Bram terlihat kehilangan jawaban. Matanya perlahan turun. Dan suara pria itu melemah. Karena malam itu, Della, nelepon aku. Della langsung membeku. Flashback. Malam hujan sebelum kecelakaan. Della menangis di telepon. Bram, tolong jemput aku. Suara Della gemetar. Aku takut sama Agra malam ini. Wajah Agra langsung berubah. Sedangkan Della terlihat panik. Agra, aku cuma takut sama gue. Suara Agra terdengar hancur. Bram menutup matanya sebentar, seolah mengingat malam itu saja sudah menyakitkan. Pas gue sampai, lo sama Agra lagi berantem. Agra tertawa kecil, matanya memerah. Dan setelah itu, gue kecelakaan. Bram langsung menatap Agra. Gue gak nabrak lo, tapi lo ada di sana. Iya. Dan itu yang paling gue sesalin sampai sekarang. Suara Bram akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya, emosi pria itu benar-benar keluar. Della menatap Bram dengan mata gemetar. Karena selama ini, Bram ternyata menyimpan rasa bersalah sendirian. Bukan karena ia menyebabkan kecelakaan itu, tapi karena ia merasa jika malam itu ia tidak datang, mungkin semuanya tidak akan hancur seperti sekarang. Namun sebelum siapapun sempat bicara lagi, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung tua. Pintu terbuka. Seorang pria tua turun dengan payung hitam. Wajah Bram langsung berubah tegang. Sedangkan Agra mengernyit bingung. Namun Della langsung pucat melihat siapa pria itu. Karena pria tersebut adalah ayah Bram. Keluar dari mulutnya, langsung menghancurkan suasana. Saya sudah bilang dulu, anak itu seharusnya mati malam itu. Hujan seakan berhenti terdengar. Semua membeku setelah kalimat itu keluar. Anak itu seharusnya mati malam itu. Tatapan Della langsung kosong. Agra membatu di tempatnya. Sedangkan Bram, rahangnya mengeras kuat. Agra tertawa kecil. Tidak percaya. Jadi, selama ini memang keluarga lo. Della langsung menoleh ke Bram. Matanya penuh ketakutan. Karena semua potongan mulai terasa cocok sekarang. Kecelakaan, rahasia, rasa bersalah, Bram, dan fakta bahwa pria itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Ayah Bram membuka sarung tangannya pelan. Sangat tenang. Terlalu tenang. Saya hanya melindungi keluarga saya. Agra melangkah maju emosi. Dengan ngebunuh orang. Kamu belum mati. Jawaban dingin itu membuat Della merinding. Bram langsung berdiri di depan Agra. Cukup. Tatapannya tajam. Ke ayahnya sendiri. Jangan buka semuanya di sini. Namun pria tua itu justru tersenyum tipis. Kenapa? Karena Della akhirnya akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kalimat itu membuat Della langsung menatap Bram. Jantungnya berdetak keras. Bram, untuk pertama kalinya, ada ketakutan di mata Della saat melihat pria yang ia cintai. Dan itu menghancurkan Bram perlahan. Aku gak pernah mau ini terjadi. Suara Bram melemah. Namun, ayahnya memotong dingin. Tapi kamu tetap datang malam itu. Karena kamu terlalu lemah buat ninggalin perempuan itu. Agra langsung mengepalkan tangan. Jadi kecelakaan itu disengaja, hening. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dan diamnya sudah cukup memberi jawaban. Della mundur perlahan. Air matanya jatuh tanpa sadar. Karena sekarang semuanya terasa jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ini bukan lagi tentang cinta segitiga, tapi tentang seseorang yang hampir dibunuh. Bram melihat Della yang mulai menjauh darinya. Tatapan perempuan itu berubah, takut. Dan itu lebih menyakitkan daripada kebencian. Della. Namun Della menggeleng pelan. Kamu tahu semua ini. Pertanyaan itu menghantam Bram keras. Karena jawaban sebenarnya
Tidak sesederhana iya atau tidak. Bram menatap Della lama sekali. Matanya mulai merah. Kalau aku bilang aku juga baru tahu sebagian. Suara pria itu serak. Apa, kamu masih bakal percaya sama aku? Della tidak bisa menjawab. Sedangkan Agra tertawa pahit di belakang mereka. Lucu ya? Tatapannya dingin ke arah Bram. Kita sama-sama cinta perempuan yang sama. Tapi keluarga lu justru pengen gue mati. Tiba-tiba, Della memegang perutnya. Wajahnya langsung pucat. Napasnya memburu. Tubuhnya limbung. Della. Bram refleks menangkapnya lebih dulu. Namun, kali ini, Della justru ketakutan saat berada di pelukannya. Dan Bram sadar itu. Sadar bahwa malam ini, ia mungkin baru saja kehilangan Della untuk selamanya. Tubuh Della melemah di pelukan Bram. Napasnya tidak beraturan. Wajahnya pucat setelah mendengar semua kenyataan tentang malam kecelakaan Agra. Sedangkan Bram masih menahan tubuh perempuan itu dengan tangan gemetar. Namun kali ini berbeda. Della tidak lagi merasa aman di pelukannya. Dan Bram bisa merasakannya. Bawa dia ke rumah sakit. Suara Agra akhirnya memecah. Suasana dingin, lelah, namun tetap penuh khawatir. Bram langsung mengangkat Della tanpa banyak bicara. Tapi saat melewati ayahnya, kalau sesuatu terjadi sama Della, aku gak akan pernah nganggap Anda ayah lagi. Tatapan pria tua itu tetap tenang. Namun untuk pertama kalinya, ada sedikit perubahan di wajahnya saat melihat Bram membela seseorang seperti itu. Di mobil, Della masih diam sepanjang perjalanan. Hanya suara hujan dan napas mereka yang terdengar. Bram beberapa kali melirik Della. Namun, perempuan itu terus menatap keluar jendela. Kosong. Akhirnya Bram membuka suara pelan. Aku gak pernah tahu ayahku bakal sejauh itu. Tidak ada jawaban. Della. Suara Bram mulai melemah. Please percaya sama aku. Kalimat itu terdengar rapuh. Dan itu membuat dada Della semakin sakit. Karena di satu sisi, ia tahu Bram mencintainya dengan tulus. Tapi di sisi lain, keluarga pria itu hampir menghancurkan hidup Agra. Air mata Della jatuh lagi. Tangannya perlahan menyentuh perutnya sendiri. Lalu dengan suara gemetar, aku takut. Bram langsung menoleh. Untuk pertama kalinya malam itu, aku takut Della anak ini benar-benar lahir di tengah terlihat kebencian. Jantung Bram terasa diremas. Karena ia sadar, anak itu bahkan belum lahir, tapi sudah membawa luka untuk semua orang. Mobil berhenti di lampu merah. Dan tiba-tiba, Della berkata pelan, kalau nanti anak ini, anak Agra. Bram langsung menahan napas. Namun Della melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Apa kamu masih bisa sayang sama dia? Pertanyaan itu membuat Bram membeku. Karena dirinya sendiri belum pernah berani memikirkan sejauh itu. Hening panjang memenuhi mobil. Sampai akhirnya, Bram menjawab pelan. Sangat pelan. Aku gak tahu. Della memejamkan mata. Dan jawaban jujur itu justru terasa lebih menyakitkan daripada kebohongan. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa Della masuk untuk diperiksa. Sedangkan Bram menunggu di luar ruangan dengan wajah penuh pikiran. Tak lama kemudian, Agra datang. Kemejanya masih basah karena hujan. Tatapannya langsung menuju Bram. Namun kali ini tidak ada amarah besar, hanya kelelahan. Agra duduk beberapa kursi dari Bram. Sunyi. Sampai akhirnya, Agra tertawa kecil. Kita aneh ya? Bram menatapnya sebentar. Kita saling benci. Tatapan Agra turun ke lantai. Tapi sekarang malah nunggu perempuan yang sama, di ruangan yang sama. Kalimat itu membuat Bram menghembuskan napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, dua pria itu duduk berdampingan, bukan sebagai musuh, melainkan dua orang yang sama-sama takut kehilangan Della. Seru bukan? Siapakah dalam kecelakaan sebenarnya? Siapakah ayah bayi? Dan siapakah pilihan Della? Saksikan di bagian selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya. Komen kalian ditunggu.